Dan membawa doa syafaat kita adalah Kak Dea. Dan membawa firman Tuhan hari ini adalah Amang Situa Pasaribu. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Amin. Ya adik-adik, untuk mengawali lagu kita, mari kita angkat lagu pujian Marsikola Minggu dan dilanjutkan dengan Aku Mau Ikut Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri, semangat! Yes, 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 it's the best. Sekolah Minggu HKBP, Golas di Rohadoi. Ari arahon rohatai, rohana meton. Sekolah Minggu ingatai, oro panggati naposoi. Atau arahon madongangi, tu Yesus Tuhan kai. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena kakak adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, masih semangat semua kan? Harus ya, kita harus semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kembali kita angkat lagu pujian kita di Badai Topan Dunia. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, semangat! Yes, 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 it's the best.
Kakak sekolah minggu, nama saya Ilona Kristina Nuro. Saya akan ayat hafalan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Terima kasih. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Haras. Shalom semua. Ayat hafalan kita di minggu ini tertulis di Matius 7 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Terima kasih. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Salam kakak guru sekolah minggu, salam teman-teman. Ini ayat hafalan Allah dari orang tua. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Salam sehati. Horas. Terima kasih. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama aku Cahaya Burseragar. Saya akan menghafalkan ayat hafalan tertulis dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Salam sehati. Haras. Tuhan Yesus memberkati. Halo kelas seminggu. Halo teman-teman. Hari ini kita mau ayat hafalan hari Minggu ini. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Salam sehat. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Abigail Isabel Syagian. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya minggu ini yang tertulis di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama aku Zaneta Borus Yantari. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Matius 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhanku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Ini ayat hafalan Okta dari Horang 3 tertulis di Matius 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Marta dari Horang 3. Saya menyampaikan yang hafalan kita minggu ini adalah Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Amin. Salam satu orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Nama saya Malita dari Orang Tiga. Saya menyampaikan etapalan kita minggu ini adalah Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Salam satu ikhlas. Tuhan Yesus memberkati. Minggu dan teman-teman, kenalkan aku Francisca Steven Mempel dari Orang Tiga. Hari ini aku yang hafalan. Hafalan ini adalah Matius 7 ayat 21. Ini isinya. Bukan semua orang datang berseru kepadaku. Bukan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan Tuhan yang menghendaki segala perintah yang diberikan kepada Bapakku yang ada di surga. Amin. Salam sati. Harus Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik di dalam Tuhan. Bagaimana ibadahnya hari ini? Sukacita kah? Harus ya sayang ya. Nah sekarang tiba waktunya kita ayat hafalan. Untuk ayat hafalan minggu ini masih sama ya adik-adik dengan ayat hafalan minggu sebelumnya. Nah sekarang kita sistemnya begitu ya sayang. Dalam 1 bulan ayat hafalan kita itu saja ya. Untuk minggu depan karena sudah masuk bulan Maret, jadi nanti ayat hafalannya baru kita ganti. Nah sekarang kita buka Alkitab dan untuk horong 1, 2, 3, dan 4 ayat hafalannya sama ya. Nah kita buka Alkitab kita Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, itu ayat hafalan kita ya. Jangan lupa dihafal, dikirim paling lambat hari Kamis setiap minggunya jam 7 malam. Divideokan dengan posisi HP-nya landscape ya sayang ya, supaya ketika ibadah tampilannya bagus ya. Semangat adik-adik semua. Terima kasih. Ya adik-adik, masih sukacita tentunya ya. Adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik semua yang mau berdiri. Semangat. Yes, yes, yes is the best. Shalom adik-adik sekalian.
Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala karunia dan berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana Tuhan menemani kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, dan Engkau memberikan kami pada hari ini hari yang ceria di hari Minggu ini. Dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menerima semua lagu puji-pujian kami dan permohonan doa kami. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami anak-anak-Mu, supaya firman-Mu yang sampaikan dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekalian yang sudah membawa atau menyiapkan Alkitabnya, boleh dibuka. Firman Tuhan diperuntukkan untuk minggu hari ini, tertulis dari Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Kita sama-sama membacanya di ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Amang mau tanya, siapakah Yeremia ini bagi adik-adik sekalian? Kalau sering mendengarkan firman Tuhan, baik di sekolah, baik di sekolah minggu, baik yang baca Alkitab, pasti sering didengar nama Yeremia. Yeremia adalah utusan Tuhan atau nabi saat orang Israel terbuang dari Yerusalem, yaitu di Babel. Waktu itulah Tuhan mengutus Yeremia untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan atau firman Tuhan kepada bangsanya Israel. Nah, sekarang firman Tuhan ini sampai kepada kita adik-adik. Apa dan kenapa firman Tuhan ini sampai kepada kita pada saat ini? Topik minggu kita pada minggu hari ini adalah aku mau mengandalkan Tuhan. Bagaimana adik-adik mengandalkan Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Nah, Amang mau tanya, waktu bangun tadi sudah berdoa atau belum? Atau apakah sudah pada sarapan? Apakah berdoa, mengucap syukur atas makanan dan minuman yang disediakan orang tua? Apakah sudah berterima kasih kepada Tuhan? Ada makanan itu di depan kita? Pasti adik-adik semua sudah berdoa. Nah, aku mau mengandalkan Tuhan
adalah jaminan kepada kita supaya Tuhan kita andalkan dalam kehidupan kita. Itulah tadi disebut, apakah pas bangun tadi sudah berdoa, mau makan sarapan tadi sudah berdoa. Kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti melakukannya. Dan tadi disebut firman Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan dan seperti pohon ditanam di tepi air. Firman Tuhan dan pesan Tuhan untuk adik-adik sekalian, bagaimana pohon kalau tidak ada air. Contohnya pot bunga di depan rumah atau di samping rumah, kalau tidak disiram pasti bagaimana? Layu atau bisa mekar atau bisa tumbuh? Pasti tidak tumbuh. Harus disiram tiap pagi atau tiap sore. Begitulah adik-adik firman Tuhan itu untuk kita renungkan dan kita terapkan. Terutama buat adik-adik sekalian, kalau di sekolah atau berteman di lingkungan tetangga, kalau ada temannya yang berbuat nakal, atau ada temannya yang berbuat curang, atau temannya yang berbuat tidak baik sama kita, jangan dibalaskan. Karena apa tadi? Karena kita diminta Tuhan untuk berbuat atau berbuah yang baik. Karena kalau kita membalaskan kejahatan tadi, maka Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Supaya mereka yang berbuat tadi itu bisa sadar, bisa tidak berbuat lagi kenakalan tadi, tidak jahat lagi. Tapi kalau dibalaskan dengan yang jahat lagi, maka timbullah percekcokan atau keributan kepada teman kita, adik kita, dan juga kepada teman-teman sekolah kita. Berbuatlah baik kepada teman-teman kita supaya kita disebut anak-anak Tuhan. Dan tadi disebutkan di firman Tuhan supaya kita berbuah dan bisa berbuah, membuahkan kebaikan, dan bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Kalau mereka tidak mau belajar, kalau mereka melawan orang tua, kalau mereka tidak taat atau tidak mau mendengarkan perintah-perintah orang tua, dan juga tidak mau mengerjakan PR, kita harus menasihatinya, memberikan semangat kepada mereka supaya mereka bisa lebih rajin lagi untuk belajar. Nah, ada dulu suatu cerita di Alkitab ini, adik-adik, yang selalu mengandalkan Tuhan. Salah satunya adalah Nabi Nuh. Dia mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, sehingga hanya satu keluarga yang selamat dari bencana alam yang diberikan Tuhan atas dunia ini. Itulah salah satu contoh adik-adik yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Gimana seramnya ya waktu itu bencana alam dunia ini loh. Hanya mereka yang selamat, satu keluarga. Hanya mereka. Nuh waktu itu mengandalkan firman atau perkataan Tuhan. Yang kedua adik-adik, tidak asing lagi yang di Alkitab adalah Raja Daud yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kenalkan adik-adik Raja Daud kan? Bagaimana dia merobohkan Goliat waktu itu
sudah raja gede, besar. Siapa yang melawan saya akan matikan kalian semua, hai Israel, katanya. Padahal Daud kecil, dia kecil. Kalau orang Israel bilang, jangan kamu lawan dia, nanti kamu bisa mati, kamu bisa sarapannya, katanya. Tapi karena Daud mengandalkan Tuhan, dia bisa merobohkan Raja Goliat tersebut. Masih banyak lagi adik-adik di Alkitab yang bisa jadi contoh buat kita yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana mereka akhirnya kehidupannya, bagaimana mereka ujung di kehidupannya, mereka kesukaan Tuhan di keturunan dan kehidupan selanjutnya. Sekarang adik-adik, cara kita bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan, atau ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu mencari dan menemukan Tuhan. Dia selalu mencari dan menemukan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam bentuk apa? Dia berdoa, dia baca firman Tuhan, dia turut orang tua. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, meletakkannya semua permasalahan dalam kehidupannya kepada Tuhan. Baik pun dia makan apa adanya di rumah, apa keadaannya di rumah, bagaimana di sekolahnya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan temannya mengerjakan PR, jangan mencontek, jangan suka berbohong. Itu mengandalkan iblis. Tapi yang mengandalkan Tuhan adalah dia jujur, dan kalau dia tidak tahu, dia menyerahkan kepada Tuhan, dia berdoa. Tapi dengan catatan terus berusaha untuk belajar dan berdoa. Itu yang meletakkan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga adik-adik, selalu memuliakan Tuhan. Selalu memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Pertama tadi, dia bernyanyi dengan sukacita, dia mau berdoa, dia mau mendengarkan ibadah yang diadakan setiap hari Minggu, baik itu pun online, baik itu pun tatap muka nantinya, selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Terutama dalam COVID ini, banyak sekali adik-adik yang harus kita jaga. Tapi jangan salah, harus memuliakan Tuhan. Itu harus memuliakan Tuhan. Baik dalam keadaan apapun, harus memuliakan Tuhan. Kalau di rumah, ajak bapak mamanya untuk berdoa, untuk bernyanyi bersama. Tapi sekarang ini kan, kita adakan online pertanyaan setiap hari Rabu. Ajak bapak mamanya ikut pertanyaan supaya Tuhan dimuliakan di dalam keluarga. Kalau orang tua nggak sempat untuk berdoa, diingatkan bapak mamanya, Pak, berdoa Pak sama Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan meluputkan kita dari corona ini, biar kita lepas dari penyakit atau yang akan kita hadapi di kemudian hari. Ada 3 tadi adik-adik yang selalu mengandalkan Tuhan, ciri-cirinya. Kami harap dan guru sekolah minggu juga harapkan supaya adik-adik semua mengandalkan Tuhan dengan bentuk cara tadi, selalu mencari Tuhan dan meletakkan semua kehidupan, semua keadaan kepada Tuhan, dan selalu memuliakan Tuhan. Itulah adik-adik cara-cara kita dan ciri-ciri kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau tidak ada di antara itu adik-adik, mulai sekarang
coba diperbaiki, coba terapkan yang tadi dan ingatkan teman-temannya supaya dapat melakukan yang 3 hal yang tadi. Kiranya Tuhan menyertai melindungi kita adik-adik, dan kiranya Tuhan menerima puji-pujian kita dan menjadi persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberikan kita kesehatan sampai kita bisa dapat bertemu kembali di minggu-minggu yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kami dengarkan. Kiranya kami tuntun Tuhan supaya kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama di masa pertumbuhan. Kami masih kecil ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh-Mu kepada kami supaya kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, banyak yang harus kami perjuangkan dan kami lakukan di kemudian hari. Tuntun kami Tuhan agar kami selalu mengandalkan-Mu. Dan juga orang tua kami, bapak kami, mama kami, dan juga adik kakak kami, berikan kami Tuhan kekuatan, berikan kami kesehatan, agar kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan orang tua kami, lindungi dalam pekerjaannya, supaya mereka dapat bersukacita membesarkan anak-anaknya. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan pos permingguan HKBP KSB supaya Tuhan mewujudkan, supaya Tuhan memberikan tempat yang layak bagi kami untuk tempat kami berkumpul, bernyanyi, berdoa, memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu senantiasa menolong dan memberikan kami tempat ibadah kami di kemudian hari. Dan juga kami juga berdoa kepada lingkungan kami, kiranya damai sejahtera senantiasa hadir di lingkungan kami KSB ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama sintua kita. Semoga setiap firman yang kita dengar dan kita baca itu boleh tertanam di hati dan pikiran kita ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan warta kita dan doa syafaat, kembali kita angkat lagu pujian kita, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 is the best. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus
negara-negara lain juga masih ada ya sayang ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan, rajin memakan makanan yang sehat, rajin cuci tangan. Setiap kali kita pergi keluar, pulang ke rumah, cuci tangan ya dek ya, menggunakan sabun, dibilas dengan air mengalir. Jangan lupa juga pakai masker, jauhi kerumunan dan menjaga jarak ya. Yang kedua, kakak-kakak sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun hari ini. Yang berulang tahun ada 2 orang. Siapa ya? Yang pertama, Bona Rafa Gurning dari Horong 2. Tepat hari ini ulang tahunnya. Wah, selamat ulang tahun. Yang ke 7 tahun. Iya, yang ke-7 tahun adik Rafa. Ada satu lagi sama dari Horong 2 juga. Siapa ya namanya? Chelsea Berliana Napitupulu. Wah, tepat di hari ini juga ulang tahunnya. Yang keberapa ya? Yang ke-8 tahun adik-adik. Wah, Tuhan Yesus pelihara Bona, Rafa, dan Chelsea Berliana. Kakak-kakak sekolah minggu akan menyanyikan lagu untuk adik-adik yang berulang tahun hari ini. Teman-teman di rumah juga ya. Ayo Bang Rey. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih boleh memuji dan memuliakan Engkau bagaimanapun situasinya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk tempat ibadah kami hari ini. Begitupun dengan adik-adik kami yang di rumah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati tempat kami beribadah hari ini, agar kiranya tempat ini boleh menjadi rumah doa,
menjadi rumah yang penuh berkat, menjadi rumah yang membawa damai di dalam di tengah-tengah masyarakat kami. Bapak yang Maha Baik, kami berdoa ya Tuhan bagi adik-adik kami sekolah minggu yang ada di pos pelayanan KSB ini. Tuhan, mari Engkau berkati adik-adik sekolah minggu kami pribadi lepas pribadi. Jadikan adik-adik sekolah minggu kami anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, anak-anak yang boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dan juga pelayanan kami. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh benar-benar menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Selidiki hati dan pikiran kami setiap hari, apakah kami benar-benar boleh menjadi pelayan ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi pos pelayanan kami di KSP ini. Engkau tahu Tuhan bagaimana pergumulan kami. Mari campur tangan-Mu Tuhan, kami butuh lawatan-Mu Tuhan bagi pos pelayanan kami yang ada di KSP ini. Agar kami Tuhan boleh beribadah seperti saudara-saudara kami yang lain di dalam satu gedung. Kami rindu Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di dalam suatu rumah ibadah. Kami percaya Tuhan akan senantiasa mempermudah setiap urusan-urusan legalitas pos pelayanan kami yang ada di KSP. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan bagi aman pendeta kami yang ada di pos pelayanan KSP ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati anak pendeta kami beserta keluarganya. Berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Berikan juga berkat dan bijaksana bagi anak pendeta kami, agar kiranya boleh menjadi teladan di tengah-tengah jemaat kami yang ada di KSP ini. Begitupun para sintua dan calon sintua kami Tuhan Yesus. Kami mohon berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan curahkan atas para sintua dan calon sintua kami yang ada di KSP ini, agar kiranya setiap perilaku mereka, setiap perkataan dan perbuatan mereka boleh menjadi teladan yang baik di tengah-tengah jemaat KSP. Bapak Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan bagi adik-adik kami sekolah minggu yang hari ini berulang tahun. Ada adik kami Bona Rafa Burning, Chelsea Berliana Napitupulu. Biarlah kiranya adik-adik kami ini Tuhan boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua, dan menjadi anak-anak yang tampil beda, anak-anak terang dimanapun mereka berada. Bapak yang Maha Baik, kami juga berdoa Tuhan bagi amal multimedia kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati beliau dan juga pelayanannya, berkati juga keluarganya Tuhan. Biarlah kiranya setiap hari berkat Tuhan semakin melimpah atas amal multimedia kami dan juga keluarga. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati Bapak pemimpin kami Tuhan Yesus Joko Widodo. Biarlah kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan tangannya Tuhan. Berikan roh bijaksana dan takut akan Tuhan atas setiap pekerjaannya, sehingga beliau boleh memimpin negara kami Indonesia ini dengan baik dan menjadi negara yang aman dan makmur sentosa. Tuhan, kami juga berdoa Bapak bagi adik-adik kami yang belum bisa memberikan hatinya Tuhan untuk ikut beribadah bersama kami di KSP ini. Kami tahu Tuhan ada beberapa adik-adik kami yang mungkin kurang sukacita atas kurangnya pelayanan kami. Mari Tuhan, lawat mereka, hibur mereka Tuhan, berikan mereka roh pengertian Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh bersama-sama bersukacita bersama-sama dengan kami beribadah di setiap minggunya. Bapak yang baik, kami mohon ampun Tuhan Yesus atas segala dosa-dosa kami. Layakan kami Bapa, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu memohon berkat dan juga pertolongan-Mu. Dengarkan doa kami ini Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik masih sukacita ya? Adik-adik tibalah kita di akhir ibadah sekolah minggu. Jangan lupa adik-adik kembali ibadah minggu depan ya. Yang rajin
Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kami dari Guru Sekolah Minggu, Parhalado, Multimedia, dan Permusik Organis mengucapkan kepada adik-adik sekalian selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua.